Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kurang hati-hati saat hendak menyalip, sebuah mobil minibus terperosok ke dalam parit di dekat gerbang tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun. Warga berebutan menggali 9,3 ton mangga impor yang dikubur di lahan kosong di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Jelang Lebaran Haji Idul Adha, pedagang sarang ketupat di Kota Medan kebanjiran orderan. Pedagang raih cuan hingga jutaan rupiah. Ya, kita awali informasi pertama, sebuah mobil minibus terperosok ke dalam parit di dekat gerbang tol Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, pengemudi mobil mengalami luka ringan. Diduga kurang hati-hati saat menyalip dari sisi kiri sebuah mobil minibus yang melintas dari depan gerbang tol Sinaksak, menyerempet truk di depannya. Mobil minibus kemudian oleng ke kiri dan masuk ke dalam parit. Beruntung sang pengemudi wanita warga Siantar hanya mengalami luka ringan. Itu orang abang dari arah Siantar menuju ke Medan? Ada. Baru saya bongkar kan. Nah, kita lampu merah kan. Nah, supaya ada itu kami jalan pelan banyak angkot. Iya. Mungkin kita kakak itu pelan dari sana udah karena itu laju kan. Buru-buru. Mungkin mau motong maksa dia, mau dari kiri. Dia motong dari kiri, mau kanan. Nah, nyenggol ban kami lah dia jadinya. Iya. Langsung dia masuk ke parit ya? Dia masuk ke kiri. Kondisi kakak itu gimana? Ya, maksudnya drop dia juga ke rumah sakit kemana. Oh, berarti cedera ringan? Ya, nggak ada luka-luka. Nggak ada luka ya? Ya. Karena drop aja dekat kiri ya. Oke ya bang ya. Peristiwa yang terjadi pada hari Selasa siang itu sempat menjadi perhatian warga sekitar. Yan Asmara melaporkan dari Pematang, Siantar. Ya, informasi terkait dugaan keterlibatan narapidana kasus senjata api ilegal yang ditangkap tim gabungan Kodam 1 Bukit Barisan dan Kejaksaan Agung dibantah kuasa hukum narapidana Edi Suranta Gurusinga alias Godol. Kapolda Sumut menyatakan sejauh ini belum menemukan adanya keterlibatan antara 3 tersangka pembacokan yang sudah ditangkap polisi dengan Godol. Tim kuasa hukum Edi Suranta Gurusinga alias Godol mendatangi Direktorat Kriminal Umum. Kedatangannya untuk menanyakan langsung kepada penyidik terkait tuduhan keterlibatan Godol dalam kasus pembacokan jaksa John Wesley Sinaga dan seorang ASN bernama Asensio Silvano Huta Barat. Edi menyayangkan berita keterlibatan Godol dalam kasus pembacokan jaksa tersebut serta pernyataan kejaksaan yang tidak didasari hasil penyelidikan. Saat ini Godol ditahan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan atas perkara kasus senjata ilegal dan bukan karena kasus pembacokan jaksa seperti narasi yang beredar selama ini. Sangat mengecewakan tersebut. Bagaimana seorang petinggi di kejaksaan itu melakukan rilis tanpa adanya rilis dari penyidikan. Kita akan kecewa. Kita juga mendukung langkah-langkah untuk menentukan siapa pelakunya, apa motifnya terhadap pembacokan tersebut. Kita juga tidak sependapat dengan tindakan tersebut. Tetapi ketika mereka menyebutkan klien kami itu terlibat, itu kita sangat kecewa. Karena sampai detik ini, penyidik dari Jatanras Polda Sumut juga tidak ada klarifikasi atau press release menyatakan keterlibatan klien kami. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara memastikan saat ini ada 3 orang tersangka pembacokan jaksa, masing-masing Alpa Patria Lubis alias Kepot sebagai otak pelaku, serta tersangka Mardiansyah yang berperan sebagai pembonceng tersangka Surya Dharma yang berperan sebagai eksekutor. Kami tidak memeriksa Godol, jadi nggak tahu. Kalau karena kan Godol kan ditangkap oleh kejaksaan dan sudah dimasukkan ke lapas ya. Karena kami nggak meriksa kan nggak tahu. Jangan kami diarahkan kepada karena kami nggak meriksa. Jadi kami nggak tahu. Keterangan 3 orang itu, Pak? Mereka tidak tahu, mereka nggak kenal. Ini yang tahanan Ya. Polda.
Terkait kasus ini, sebelumnya kuasa hukum tersangka Alpa Patria Lubis alias Kepot mengatakan motif pembacokan dilatar belakangi pemerasan oleh korban kepada pelaku sebagai runtutan perkara pada tahun 2024 lalu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Kita ke informasi berikutnya, warga berebutan menggali kembali mangga yang dimusnahkan dengan cara dikubur di lahan kosong di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Pemusnahan itu dilakukan pada 22 Mei 2025 oleh aparat Balai Karantina dengan bea cukai karena ada indikasi temuan hama pada mangga tersebut. Petugas Balai Karantina memusnahkan lebih kurang 9,3 ton mangga yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia secara ilegal. Mangga itu disita dari truk pengangkut dari dermaga tikus beberapa hari sebelumnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai. Setelah dipastikan tanpa dokumen, temuan mangga ilegal itu diserahkan kepada Balai Karantina. Pada tanggal 22 Mei 2025, kantor pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Tanjung Balai mengambil tindakan pemusnahan. Tindakan itu diambil setelah ditemukan indikasi hama lalat buah serta cemaran keamanan pangan pada mangga tersebut. Ditemukan pula proses pembusukan pada sebagian buah mangga. Pemusnahan melibatkan dengan alat berat untuk menggali lahan kemudian menimbun mangga bersama cairan kimia untuk mempercepat proses pembusukan. Namun baru beberapa jam pemusnahan, ratusan warga justru berdatangan untuk menggali dan mengambil kembali mangga yang sudah ditimbun itu. Video warga yang berebutan mangga beredar luas di media sosial. Postingan itu menuai keprihatinan atas kondisi sosial masyarakat saat ini. Belakangan tersiar kabar mangga yang diambil dari timbunan tersebut dijual kembali. Sejauh ini belum ada laporan dampak mengonsumsi mangga bekas galian itu. Mangga 9,5 ton oleh bea cukai dan karantina, Bang. Kenapa dimusnahkan itu, Bang? Atas penangkapan bea cukai beberapa hari yang lalu, dan setelah dimusnahkan, Bang, bea cukai sama karantina berangkat, masyarakat daerah sini menyerbu dengan anak dan biasa menyerbu mangga di dalam tanah ini dengan mengambil dan serta dijual ke masyarakat lain lah, Bang. Iya, sempat dijual ya, Bang ya. Ada nggak gejala-gejala penyakit di sini, Bang? Udah ada nggak gejala penyakit? Untuk sementara, Bang, belum ada yang kami lihat, dan saat ini belum ada yang informasinya gejala itu ataupun masyarakat sakit atau sakit perut atau ada, Bang? Belum ada ya, Bang ya. Semua sudah sesuai dengan SOP, dan saat itu juga mungkin masyarakat yang ada di sekeliling itu melihat bahwa masih ada segelintir mangga yang bisa dimanfaatkan mereka. Namun ini adalah kekhawatiran bagi kita bersama bahwa mangga ini sudah kami identifikasi ada pembusukan, dan ini sudah juga kami lakukan penambahan cairan tersebut. Nah, yang kita harus jaga selama ini adalah 3 kategori penyakit, yaitu 2 dari hama, 1 dari jamur. Nah, hama ini adalah hama lalat buah yang notabene belum ada di Indonesia. Nah, kalau ini masuk, ini adalah menghancurkan mangga-mangga kita yang ada di Sumatera Utara khususnya, dan bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Meski saat pemusnahan petugas melibatkan aparat keamanan, namun keberadaan mereka tidak diindahkan oleh warga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.